ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih mampu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita juga melanjutkan ibadah puasa kita yang sudah memasuki pertengahan bulan ini. Semoga segala amal ibadah, bacaan Quran kita, sholat kita, sujud kita, dan segala amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang paling penting disampaikan nanti di akhir bulan Ramadan dalam kondisi bersih. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an seringkali kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita baik dalam kapasitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia ataupun sebagai muslim yang mukmin. Selalu panggilan itu disertai dengan perintah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai umat manusia, ittaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Setelah harfun nida, ya, huruf nida, huruf panggilan, kemudian ismul munada al-muslimun, kai anas, ya ayyuhan nas, maka setelah itu jatuh perintah. Begitu juga seringkali dan bahkan mungkin banyak di dalam ayat Al-Quran kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan mukmin, maka itu juga disertai dengan perintah yang berkaitan dengan amal, perbuatan atau ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Harfun nida ya, panggilan, wahai al-mu'minun, seluruh umat yang beriman, seluruh muslim yang beriman. Kemudian setelah itu perintah. Dalam konteks bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian semuanya berpuasa. Jadi setelah panggilan kemudian siapa yang dipanggil? Iman, orang yang beriman. Kemudian setelah itu perintah. Dan masih lagi banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Apa ini maksudnya? Para ahli tafsir ketika menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan panggilan kemudian perintah, terutama panggilan bagi orang-orang mukmin, hal ini menunjukkan bahwa iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disertai dengan amalan. Dia harus disertai dengan perbuatan ibadah dari hamba Allah yang berkaitan dengan ibadah fisik. Karena iman itu adalah ibadah batiniyah. Dia bersifat keyakinan di dalam hati. Dia harus direfleksikan dalam satu perbuatan yang disebut dengan amal taklifiyah atau amalan-amalan yang dibebankan kepada orang muslim itu sendiri. Makanya di dalam
Definisinya para ulama, definisi iman, para ulama menjelaskan tentang apa itu iman. Iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, yaitu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dengan uluhiyah dan rububiyahnya dan asma wa sifatnya. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifatnya. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah utusannya. Itu at-tasdiqu bil qalbi, yakin bahwa Allah itu Esa, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian setelah itu kata mereka dalam definisi iman itu, kemudian wal iqraru bil lisan. Setelah tasdiq bil qalbi, at-tasdiq bil qalbi, kemudian iqrar bil lisan, yaitu mengucapkannya dalam lisan, pembuktian bahwa kita ini telah beriman kepada Allah, maka dibuktikan dengan ikrar bil lisan. Bagi mereka yang non-muslim sebelumnya, dia harus berikrar, dia harus bersyahadat agar apa? Agar Islamnya itu menjadi saksi. Kita menjadi saksi tentang keislamannya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim. Setidaknya hak wilayah, hak perwaliannya, hak dalam hal urusan waris, karena kekafiran itu menjadi penyebab terputusnya ahli waris. Dan yang paling terpenting adalah hak dia ketika dia meninggal. Dia harus dikuburkan dalam kondisi, atau dia harus dikuburkan dengan cara-cara yang islami, dengan cara-cara yang syar'i. Maka harus ikrar bil lisan, harus dipertegas dengan lisan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting, setelah at-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih, katanya, yaitu dibuktikan dengan amal-amal perbuatan fisik, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, amalan-amalan yang berkaitan dengan fisik. Maka iman dia tidak bisa berdiri sendiri. Iman dia harus disertai dengan amalan perbuatan. Makanya di dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang dhaif. Kemudian mayoritas ulama juga mendhaifkan hadis ini, tetapi secara makna indah sekali tentang iman itu. Ya, saya tidak mengatakan ini hadis, tapi ini perkataan, karena sebagian juga mengatakan hadis ini maudhu'. Apa itu? Al-imanu uryanun. Ya, iman itu telanjang, iman itu polos. Iman itu seperti manusia yang tidak menggunakan pakaian. Wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamratuhu al-ilm wal amal. Iman itu dia polos seperti manusia yang tidak menggunakan pakaian. Wa libasuhu taqwa, maka iman itu harus diberikan pakaian. Pakaiannya apa? Pakaiannya adalah takwa. Yang kita tahu bahwa takwa itu adalah al-imtitsalu bi awamirillahi wal istinabu bi nawahihi. Takwa itu adalah mentaati segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Artinya itu yang bersifat fisik, amalan, ibadah. Wa libasuhu taqwa, ya, wa zinatuhul haya. Dia juga harus dikasih hiasan. Hiasannya apa? Hiasannya adalah sikap malu, al-haya. Kemudian yang ketiga, setelah dia menggunakan pakaian takwa, dia dihiasi dengan rasa malu, rasa malu kepada Allah, kepada manusia. Kemudian yang terakhir, ia akan menghasilkan samratuhul ilmu wal amal. Maka dia akan menghasilkan ilmu yang hikmah dan perbuatan yang baik. Maka iman dia seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Tanpa amal, iman hanya sia-sia belaka. Karena iman tidak cukup, dia harus disertai dengan amal. Bahkan sebagian pendapat mengatakan bahwa iman itu tidak disebut iman kalau dia tidak disertai dengan amal. Percuma dia meyakini bahwa Allah Esa, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tetapi tidak disertai dengan amal. Sekalipun itu menjadi kunci dia untuk masuk surga, tetapi harus disertai dengan amalan-amalan untuk menyempurnakan keyakinannya. Begitu juga
Ya, begitu juga amal itu juga tidak sah, sia-sia jika tidak didasari dengan iman. Mohon maaf, orang-orang kafir misalnya, orang-orang non-muslim, orang-orang yang belum diberikan oleh Allah hidayah, sebaik apapun mereka di dunia, baik kepada sesama, baik kepada orang tua, baik kepada tetangga dan sebagainya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan balasan, bagian dari kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya hanya di dunia saja. Bagaimana dengan di akhirat? Tidak ada apa-apa. Maka amal perbuatan juga harus didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disertai dengan amal perbuatan. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sepakat bahwa iman dan amal itu adalah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, maka saat ini kita sedang berbicara tentang amalan-amalan apa yang dapat menyempurnakan, bahkan dapat mengangkat derajat seseorang itu menjadi mukmin yang bertakwa. Di dalam Al-Quran ketika dijelaskan setelah diwajibkan kepada kita berpuasa, kemudian kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya juga adalah dengan menambah, menyertai ibadah puasa yang wajib tadi itu dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka sekarang bagaimana amalan-amalan apa yang perlu kita lakukan agar menyempurnakan keimanan kita tadi itu? Kalau kita melihat dari referensi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kita dapatkan banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat kepada Nabi. Dan menariknya, jawaban-jawaban itu selalu berbeda. Contohnya misalnya ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu saat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an ayyi amalin ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian ini ditambahkan lagi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi akan menambahkan dengan amalan-amalan lainnya, tapi dicukupkan dengan 3 itu. Apa itu? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat waktu. Kemudian apa lagi? Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Kemudian summa ayyu? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena kuntu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi majlisin. Pada suatu saat Abu Hurairah mengatakan beliau sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'a rajulun, maka datanglah seseorang dan kemudian para ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, orang ini adalah orang Badawi, orang pegunungan gitu ya. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasu'ila an asya, kemudian bertanya tentang sesuatu. Tentang apa? An ayyi amalin afdol, amal apa yang afdol, amal apa yang lebih baik. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu billah. Dalam riwayat yang lain ditambahkan al-imanu billahi wa bi rusulihi. Summa qala summa madza? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala summa madza? Qala hajjun mabrurun. Ada pertanyaan dengan nada yang sama, dengan makna yang sama tentang amalan apa yang lebih baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang baik adalah yang pertama iman kepada Allah dan Rasul, yang kedua adalah jihad fisabilillah, kemudian yang ketiga adalah hajjun mabrur.
hampir sama, tetapi ada hal yang berbeda. Yang di awal disebutkan birrul walidain, kemudian yang kedua tidak disebutkan birrul walidain, ditambahkan dengan hajjul mabrur. Di hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili, sahabat Umamah al-Bahili, beliau mengatakan juga atau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu amalin afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bisyam fa innahu la idla lahu. Atau di dalam riwayat yang lain, alaika bisyam fa innahu la misla lahu. Ya Rasulullah, amal apa yang harus aku lakukan ini? Yang baik menurut Allah, yang baik menurutmu? Kata Nabi SAW dengan satu jawaban saja. Apa itu? Alaika bisyam, hendaklah engkau berpuasa. La fa innahu la idla lahu, karena dia tidak ada ibadah yang bisa menyerupainya dari sisi pahala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang juga meriwayatkan hal yang sama. Ada satu terakhir hadis dari siapa saya lupa. Datang seseorang kepada Nabi SAW dengan pertanyaan bukan tentang ayu amalin afdal atau ayu amalin ahsan, tetapi bertanya, ya Rasulullah, ausini bi kalimatin. Ya Rasulullah, nasihati aku dengan satu nasihat. Apa kata Nabi SAW kepadanya? La taghdab. Summa qarrara saniyan la taghdab. Summa qarrara su'alahu salisan la taghdab. Diulang lagi pertanyaan dan dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu la taghdab, jangan marah. Dan banyak lagi, ada lagi hadis misalnya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal apa yang dapat memasukkan aku ke surga dan amalan apa yang dapat menjauhkan aku ke neraka. Dan jawabannya juga antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa semangat para sahabat untuk membuktikan keimanannya dengan amalan. Yang kedua, semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan seterusnya. Maka kemudian yang ketiga, pertanyaan kenapa kok jawabannya berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain? Jawabannya adalah karena amalan yang terbaik itu tidak bisa digeneralisir oleh semua manusia. Karena setiap manusia, setiap kita bahkan yang hadir di sini memiliki kemampuan, kapasitas, kekurangan yang berbeda-beda. Mutafawituna fil a'mal. Kita berbeda-beda dalam hal kompetensi yang kita miliki. Ada mereka yang kuat di harta tapi tidak kuat di fisik. Ada mereka yang kuat di fisik tapi tidak kuat di harta. Ada mereka yang kuat di ilmunya, ada mereka yang kuat di ilmu pengetahuannya, di wawasan keagamaannya, tetapi tidak kuat di agamanya, tidak kuat di hartanya misalnya. Maka jawaban yang tepat adalah disesuaikan dengan konteks penanya itu sendiri. Abdullah bin Mas'ud kenapa ditambah dengan birrul walidain, dengan amalan engkau wajib, engkau harusnya engkau berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud saat itu masih memiliki orang tua. Maka amalan yang terbaik saat itu bagi Abdullah bin Mas'ud, bukan bagi Abu Hurairah, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga ketika orang Badawi datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal? Kata Nabi SAW, al-imanu billahi wa bi rasulihi, iman kau kepada Allah dan Rasul. Karena orang-orang Badawi ini, ya, mereka hanya berikrar tapi tidak ada dasar iman. Di dalam ayat misalnya membuktikan tentang kelemahan orang Badawi, sekalipun mereka pintar ya dalam hal sisi bahasa dan kepolosan mereka, tetapi dari sisi iman mereka masih belum kuat. Dikatakan ketika datang mereka kepada Nabi SAW, kemudian mereka mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu, orang-orang Arab Badawi itu datang kepada Nabi kemudian mengatakan, amanah, kami telah beriman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Wahai, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu yang baru masuk Islam,
katakan kepada mereka bahwa mereka itu belum iman. Mereka hanya masih aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa? Karena imannya belum masuk kepada hati mereka. Artinya amalan yang terbaik bagi orang ini adalah apa? Al-imanu billahi wa birrasul. Kuatkan iman engkau kepada Allah dan kepada Rasul. Maka kesimpulannya adalah amalan apa jika kita bertanya dan jika kita memiliki semangat yang sama sebagaimana semangat para sahabat untuk mengejar amalan-amalan, ya, kita sudah nggak bicara lagi dengan amalan wajib. Sholat, puasa, zakat, haji, kita sudah selesai, itu wajib. Sudah tidak lagi ada pertanyaan mana yang lebih dahulu, amalan wajib atau amalan sunnah. Ya tentu wajib dulu, itu sudah selesai kita. Tapi mohon maaf, banyak sekali mereka yang salah memahami kadang. Contohnya misalnya dalam sebuah hadis dalam konteks Ramadan, ya, man fattara sha'iman kana lahu ajru mithla ajri sha'imi ghairu an yanqusa minhu syai'a. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, ghairu an yanqusa minhu syai'a, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang itu. Sehingga dia enggak apa-apa puasa, yang penting dia siapin makanan berbuka. Kan kurang cerdas dalam memahami. Atau misalnya tarawih, mana yang lebih dahulu, sholat isya atau tarawih? Ada orang datang-datang tiba-tiba tarawih langsung, padahal sholat isya itu belum. Kan begitu. Itu salah dalam memahami mana yang lebih didahulukan, wajib atau sunnah. Tentu wajib. Kita sudah selesai dengan kewajiban. Yang kita sedang berlomba-lomba saat ini adalah mencari amalan yang terbaik untuk kita lakukan saat ini. Nah, melihat hadis-hadis tadi itu, melihat semangat-semangat Nabi, semangat-semangat para sahabat tadi itu, maka amalan yang terbaik adalah amalan yang disesuaikan dengan kapasitas yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Jika kita mampu dalam hal fisik, maka lakukan amalan-amalan yang membutuhkan fisik yang lebih. Jika kita mampu dalam hal ekonomi misalnya, keuangan misalnya, tanpa memiliki kemampuan fisik, maka lakukan amalan-amalan yang bersifat harta tadi itu. Bukankah amalan ibadah itu ada ibadatul maliyah, ada ibadatul lisaniyah, ada ibadatul badaniyah, kan begitu. Ada ibadah yang bersifat lisan, berzikir, menasihati orang, ya, sampai sekalipun misalnya kita tidak mampu dalam hal keuangan, kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi tidak ada sedikit pun kita untuk tidak beramal soleh, tidak ada sedikit pun kita untuk mencukupkan keimanan kita pada Allah dan Rasul tanpa disertai dengan amalan. Amalan itu penting. Amalan seperti apa? Amalan yang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, tidak hanya kapasitas yang kita miliki, tetapi melihat kekurangan yang kita punya. Seorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian ingin meminta nasihat kepadanya, karena menurutnya dia sudah melakukan seluruh amalan. Seluruh amalan sudah dilakukan olehnya. Hadisnya ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Silakan dilihat nomor berapa saya lupa, 10-an ke atas pokoknya. Nah, ditanyalah kepada Rasul, ya Rasulullah, ausini kalimatan, ya Rasulullah, berilah aku nasihat, satu nasihat saja, karena semua amal sudah aku lakukan. Dia sudah merasa bahwa dia sudah cukup dengan keislamannya ini. Tapi tentu karena dia sahabat, dia ingin meminta sesuatu yang lebih. Maka kata Nabi SAW, la taghdab, sampai diulangi 3 kali. Kenapa? Ternyata orang ini suka kemarah. Orang ini suka kemarah. Maka amalan terbaik bagi dia setelah dia melakukan amalan-amalan yang lain adalah mencari potensi kekurangan yang kita miliki. Apa nih yang kita lemah? Kalau kita lemah, kalau kita merasa bahwa kita ini agak susah mengeluarkan uang, maka sesekali coba diri kita untuk mengeluarkan uang lebih untuk bisa bersedekah, untuk bisa membangun masjid, untuk bisa membangun rumah Quran dan seterusnya. Jika kita rasa-rasanya kok lemah sekali untuk berpuasa, kok berat sekali untuk berpuasa sunnah misalnya, bukan puasa Ramadan, itu sudah selesai, kita sudah wajib.
Tapi puasa sunnah maka coba lakukan sekali, 2 kali, Senin Kamis, 11, 12, 13, 14, 15 ya, ayyamul bid puasa. Untuk apa? Untuk melawan hal yang sulit yang kita rasakan saat ini. Jadi amalan yang terbaik adalah memanfaatkan, memaksimalkan potensi yang kita miliki. Yang kedua adalah mencari, mendiagnosa apa kekurangan kita ini, untuk kemudian kita paksa dia untuk lakukan itu. Karena pada dasarnya ibadah itu kan sesuatu yang memberatkan hati. Gitu. Subuh gini berat apa lebih enak tidur? Lebih enak tidur atau lebih enak di masjid? Tidur lah, ya kan? Siang-siang panas pulang kerja, lebih enak tetap puasa atau minum? Minum. Ya, dan seterusnya gitu. Makanya di dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan huffatil jannatu bil makari wan naru bi syahawat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang apa? Makari. Makari itu kari ayat rohu, sesuatu yang dibenci. Gitu. Dibenci oleh apa? Dibenci oleh hati. Gitu. Ya, puasa enggak enak. Sampai enggak makan pagi, siang, sore sampai malam baru enggak enak. Tapi itu jalan untuk masuk surga. Gitu. Kemudian misalnya sering marah gitu ya. Kok kayak kalau enggak marah sehari itu kayaknya enggak puas gitu. Ibu-ibu misalnya kalau nggak ngomongnya orang itu kayaknya nggak enak gitu seharian gitu. Misalnya bapak-bapak misalnya kalau nggak lihatin orang itu kayaknya nggak enak gitu. Dipaksa itu. Kenapa? Karena sesuatu yang dipaksakan itulah penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala membani kita dengan syariat-syariat. Karena tidak disukai oleh nafsu kita. Ya. Karena nafsu itu pada dasarnya apa? Inna nafsal ammaratun bisu. Karena nafsu itu didominasi dengan sesuatu yang selalu mengantarkan seseorang kepada hal-hal yang buruk gitu. Wan naru bisyahawat, dan surga dan neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang syahwat, sesuatu yang enak di hati, enak dirasakan oleh jiwa manusia gitu ya. Mohon maaf misalnya antara berzina ya tanpa ikatan suami istri dengan menikah, mana yang lebih enak? Kalau bicara syahwat ya jujur, mana? Ya berzina, selesai bayar, selesai sudah, gak ada tanggungan untuk belikan rumah, bernafkahi dia bulanan, kemudian lahir anak. Ini bukan dalam rangka kampanye, bukan. Tapi maksudnya itulah fitrahnya manusia. Gitu ya. Maka manusia kalau mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan cenderung mengantarkan orang itu kepada sesuatu yang mengenakan. Maka paksa dia untuk apa? Ikat dengan apa? Menikah, ikat dengan sholat. Maka yang berat itu selalu mengantarkan kebaikan, yang enak itu selalu mengantarkan apa? Keburukan. Makanya di surat Asy-Syams sampai jiwa manusia itu karena sempurnanya jiwa manusia itu, karena uniknya jiwa manusia itu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan wasyamsi waduha dan seterusnya sampai kepada wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa yang kami ciptakan secara sempurna, yang kami sempurnakan penciptaannya, jiwa manusia ya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan oleh manusia itu. Apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa manusia itu diberikan oleh Allah potensi. Potensi apa? 2 potensi. Fujuraha wa taqwaha. Fujur melakukan keburukan, taqwaha melakukan kebaikan. Tinggal bagaimana si pemilik ini bisa mengontrol jiwa ini. Maka ada pelajaran tazkiyatun nafas. Bagaimana kita mengelola jiwa ini agar dia selalu mengarah kepada takwa. Maka ketika sudah mampu mengarahkannya kepada takwa, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan apa yang baik yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjadi amalan yang kita andalkan setelah kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah mendahulukan amalan yang bersifat
kemanfaatannya itu lebih luas daripada amalan yang hanya kembali kepada kita. Amalan itu dilihat dari sisi kemanfaatannya dibagi menjadi dua. Yang pertama amalun muta'addiyun, yang kedua amalun qasirun. Apa itu amal muta'addi? Amal muta'addi itu adalah amalan yang kemanfaatannya itu untuk banyak orang dan dia terus menerus dan tidak akan terputus walaupun orang itu sudah tidak ada, walaupun dia sudah tidak lagi melakukan amalan itu. Tetapi sisa-sisa dari amalan itu terus menyebar, ya, kemanfaatannya baik kembali kepada dirinya atau kepada orang lain. Itu namanya amalun muta'addi. Yang kedua amalun qasirun, amal yang terbatas, kemanfaatannya hanya kepada dia. Contohnya apa? Sholat, ya, puasa. Itu manfaatnya buat siapa? Buat pribadi orang itu, ya. Kemudian haji, umroh, kemanfaatannya buat siapa? Buat orang itu, selesai. Bukan berarti amalan qasir ini tidak baik, puasa, sholat itu tidak baik. Tentu itu tetap baik. Tetapi mana yang kita dahulukan antara ibadah yang kemanfaatannya sedikit atau yang kita sebut dengan amalan individu, atau yang kita dahulukan amalan yang kemanfaatan luas, yaitu kita sebut dengan amal sosial. Nah, dalam konteks kemanfaatan tentu amalan sosial lebih baik daripada amalan individu. Soleh pribadi tentu, ya, puasa, zakat tentu kita harus lakukan. Tetapi ada amalan-amalan yang kalau kita lakukan itu pemanfaatannya itu jauh lebih bermanfaat dan pahalanya akan terus mengalir terus. Agro pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Ada satu hadis terakhir sebagai penutup tentang amalun muta'addi, apa yang perlu kita lakukan. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin." Jika anak Adam itu meninggal, maka seluruh amal ibadah perbuatannya sudah tidak lagi bisa dia lakukan. Sudah tidak bisa lagi dia jadikan sebagai tabungan pahala buat dia. Kenapa? Kan dia sudah meninggal. Sudah nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi zikir. Selesai dengan selesainya tugasnya di dunia ini. Tapi ada 3 amalan yang kalau dia lakukan di dunia, sekalipun dia sudah tidak ada, amalan itu, memanfaatkan itu, pahala itu akan terus mengalir baik kepada dirinya dan juga kepada orang lain pemanfaatannya. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ada pembangunan masjid, kasih sedikit walaupun sesuai dengan kemampuan kita. Pembangunan rumah tahfidz, sekolah, pendidikan, anak yatim, atau apapun yang pemanfaatannya itu bersifat sosial, lakukan itu sebanyak mungkin karena kita mengharapkan itu menjadi sedekah jariyah yang akan terus mengalir sekalipun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah wa ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita yang memiliki ilmu sampaikan kepada orang lain. Ya, apapun yang kita ketahui, yang tentu itu yang kita miliki kapasitasnya. Kita memiliki kapasitasnya. Baik ilmu yang bersifat duniawi, hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain, ya, apapun itu, atau yang lebih penting lagi dari itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ukhrawi, ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah. Ajarkan itu kepada orang lain sehingga ketika orang itu melakukan amalan itu, apalagi kemudian diajarkan lagi kepada orang lain, nah ini yang disebut dengan wa ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang terus akan bermanfaat, yang akan mengalir pahalanya sekalipun dia sudah meninggal di dunia. Yang ketiga adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, sebenarnya perintahnya itu adalah didik anak kita menjadi anak yang soleh. Minimal dia mampu belajar, mampu membaca Al-Quran. Minimal dia pintar, setiap kali dia sholat, setiap kali dia beramal ibadah, dia selalu menitipkan nama-nama kita, menyebut nama kita sebagai orang tuanya, untuk kemudian itu terus mengalir pahalanya sekalipun kita sudah tiada. Karena yang diharapkan bagi orang tua tentu
kesuksesan dia di dunia dengan segala peran-peran individunya, dengan segala kesuksesan duniawinya, itu menjadi kebanggaan memang. Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, sudah beranjak tua, mungkin sudah 60-70 ke atas, yang kita banggakan, yang kita harapkan dari anak-anak kita bukan lagi kesuksesan. Itu sedikit mungkin. Yang paling kita banggakan adalah apa? Kesolehan dia. Doa dia nanti ketika kita meninggal, siapa yang mendoakan kita? Gitu. Ya, yang menyebut langsung nama kita. Ya. Umat muslim semuanya pasti mendoakan kita. Itu keistimewaan kita sebagai seorang muslim, ya. Makanya dalam Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat itu kan doa untuk semua orang muslim, al-ahya'u minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Insyaallah kita terus didoakan oleh seluruh umat muslim di dunia ini. Tapi ada satu yang kita harapkan secara spesifik, apa itu? Penyebutan nama kita. Ya, penyebutan nama kita dari anak kita sendiri yang telah kita didik menjadi anak yang soleh, mampu membaca Al-Quran, melaksanakan tugas-tugas wajib dia yaitu sholat, ya, menjadi anak yang soleh. Dengan kesolehannya itu, dengan doanya itu kemudian terus mengalir kepada kita. Maka fokuskan kepada 3 hal ini, di samping kita juga melakukan ibadah-ibadah yang lain, sehingga ketika kita sudah tidak lagi ada di dunia ini, kebanggaan yang hakiki bagi orang tua, bagi kita sebagai muslim adalah apa? Pahala amalan yang terus mengalir sekalipun kita sudah tiada di dunia ini. Sekian dari kami. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita amalkan di sisa-sisa bulan Ramadan ini, dan kelak di akhir bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan terhapusnya dosa-dosa kita semuanya dan kembali kepada fitrah kita sebagai muslim tanpa dosa. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.